Ya, selamat malam Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan, sahabat yang beberapa kali setelah hadir dalam live IG Gelora Pancasila. Ya, malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kebangsaan setelah 5 minggu selesai dengan 5 seri nilai-nilai Pancasila. Ya, kita akan menunggu kehadiran Pak Utoro. Ya, sudah hadir bersama-sama kita, sudah on the way. Ya, Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam, Iya, Mas Albert. iya, Pak. Selamat malam. Ya, cerah, Pak, di sana, Pak. Barusan hujan, Mas Albert. Ini saya Oh, barusan, ya, tapi sekarang sudah berhenti hujannya. iya, Oke, sehat, iya, Mas Albert. siap-siap. Oke, Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, setelah 5 minggu kita bicara soal Pancasila. Pancasila Iya, ya. kita hari ini membicarakan topiknya cinta tanah air. Nah, Wow. ini Oke. saya mencoba menerka-nerka dan membayangkan, Pak, apa ini Mm-mm. yang akan kita bicarakan ini. Eh, Kalau cinta bangsa itu bicara soal eh, orangnya begitu ya. Sudah Mm-mm. ada yang menikah beda suku itu sudah banyak gitu ya, sudah umum, udah di Ah, mana-mana gitu ya. Tapi yang sering kita lupa itu betul, Pak, cinta tanah air ini. Yang kita hirup mm-mm. udaranya, kita nikmati alamnya, tapi Ah, kita rasa biasa saja ini. Nah, mungkin malam hari ini biar kembali bangkit nih cinta tanah air. Nah, iya. ini dari eh, apa yang kita munculkan topik ini, Ah. apa Pak menariknya, Pak? Kenapa kok ini menjadi penting gitu, Pak? Ya, Jadi yang terima kasih Mas Albert. mm, Dan saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru hadir. Wah, ini kayaknya mereka iya, pada berbondong-bondong. Selamat datang, iya. Selamat Assalamualaikum. datang, selamat malam. Selamat menikmati obrolan kita tentang cinta tanah air. Jadi saya akan Iya, memulai dulu bahasan kita, Mas Albert, cinta tanah air iya. ini dari sudut belief, value, dan understanding. Jadi cinta Hmm, ini adalah termasuk kategori value. Jadi kemarin hmm, kita sudah membahas bahwa iya, value itu ada 5 ya. Jadi sesuatu iya, yang bagi kita penting, sesuatu yang kita perlu gitu ya, kita iya, butuhkan, kemudian sesuatu yang kita pilihan, iya. sesuatu yang kita sukai, kita cintai. Kemudian yang keempat adalah sesuatu yang kita prioritaskan. Kemudian yang kelima adalah sesuatu yang kita ingin menjadi bagian atau partisipasi, menjadi Hmm, part of something atau ingin iya, mempersembahkan sesuatu, memberikan iya, sesuatu. Jadi cinta iya, itu adalah termasuk value, sesuatu yang kita anggap penting, sesuatu yang iya, kita butuhkan dan seterusnya. Nah, iya. tidak mungkin kita tidak membicarakan cinta tanpa ngomongin tentang value, belief dan understanding, Mas. Betul. Dan Iya, ini sebagai apa pengetahuannya, knowledge-nya gitu ya. Artinya iya. cinta yang kita miliki, cinta kepada apapun gitu ya, cinta tentang apapun adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita yakini, apa yang Hmm, kita pahami gitu. Kalau kita tidak hmm, paham pada sesuatu, maka tidak mungkin kita akan mencintai sesuatu itu. Kalau kita tidak hmm, meyakini tentang sesuatu, maka kita akan tidak mungkin mencintai sesuatu gitu. Nah, kalau hmm, kita hubungkan dengan cinta tanah air, maka
cinta tanah air itu akan sangat berhubungan dengan apa yang kita pahami tentang tanah air, apa yang kita ini tentang tanah air itu apa yang kita ketahui, apa yang kita ketahui tentang tanah air, apa yang kita alami, pengalaman yang kita miliki, dan apa yang kita maknai tentang tanah air. Kemudian kalau yang kita yakini adalah ya identitas gitu ya, apa identitas yang saya miliki, apa power saya yang miliki, kemudian apa intention yang saya miliki. Dari keenam hal itu akhirnya menghasilkan 5 hal tadi Mas. Cinta gitu ya, cinta yang 5P tadi Mas Albert. Mungkin itu awalannya Mas, apa namanya, supaya ini lebih apa namanya, ada dasar teorinya gitu ya. Iya. Betul. Beranjak dari situ tadi, silahkan Bapak Ibu ya, meskipun baru secuplik, ini baru pengantar, pemanasan gitu di awal. Jika Bapak Ibu yang ada bersama-sama dengan kami malam hari ini, ada di ruangan ini, silahkan jika ingin mengajukan pernyataan, pertanyaan, ya, jadi boleh pernyataan, boleh pertanyaan, ya silahkan dituliskan di kolom chat, atau bahkan boleh nimbrung gitu ya, boleh ngobrol bareng, ya, bersama-sama. Ada jatah 2 orang ya Mas, ada 2 orang yang nanti bisa kita undang kalau berkenan untuk masuk di bincang-bincang kita kali ini. Dan sambil ini Mas Albert, saya sambil ngopi Mas, kopi asli Indonesia. Jadi kopinya ini tumbuh dari tanah air Indonesia, kemudian saya minum Mas. Saya minum sebentar Mas ya. Iya, silakan Pak. Iya, itu berarti sudah campuran tanah dan air ini. Luar biasa, ini kopinya dari tanah air Indonesia, airnya dari air Indonesia, gulanya dari kebun tebu Indonesia, pabriknya ada di Indonesia, diedarkan di Indonesia, izin edarnya dari pemerintah Indonesia. Saya bawa juga tapi nggak transparan Pak. Saya bawa tapi nggak transparan, jadi susah ini nunjukinnya. Saya kopi Lampung saya. Kopi Lampung. Oke, jadi memang bagaimana kita memaknai cinta tanah air itu. Jadi pertama pengetahuan. Apa yang saya ketahui tentang tanah air saya gitu ya. Tanah air saya ini adalah tanah tempat saya hidup, tanah tempat saya mendapatkan sesuatu, tempat saya makan gitu ya. Tempat di mana saya beraktualisasi diri dan berkontribusi. Kemudian apa yang pernah Anda alami di tanah air gitu ya. Saya merasa tenang, tentram di tanah air. Dan ya mohon maaf ya Mas, kalau kita ingin bersyukur dengan cara yang ekstrim gitu, banyak di luar sana orang yang belum memiliki tanah air. Dan wow, betapa mereka sangat, apa istilahnya ya, sangat menderita gitu ya. Di Pulau Batam ada pengungsi dari negara mana saya nggak tahu, kemudian di Riau ada pengungsi dari mana yang numpang di Indonesia karena mereka tidak punya tanah air. Nah kita bersyukur kita bisa hidup tenang gitu ya, tidur tenang, bekerja dengan tenang, tidak ada suara bom gitu ya Mas, suara tembakan. Dan artinya apa? Kita bersyukur ada di tanah air itu. Dan tentu kita mencintai tanah air kita, mencintai tanah air yang beradab gitu ya, tanah air yang peradabannya oke gitu, karena kembalinya ke kita. Nah nanti di akhir dari bincang-bincang kita ini Mas, saya ingin membawa perbincangan kita bahwa ketika kita mencintai sesuatu, maka pancaran cintanya sebenarnya kembali ke kita Mas. Pancaran cintanya itu kembali ke kita. Jadi ketika kita mencintai sesuatu, entah apapun itu, seperti seolah-olah kita sedang bercermin, maka pancaran cintanya akan kembali kepada kita. Kayak kita mencintai anak-anak kita misalnya, maka pancaran cintanya juga akan kembali ke kita gitu. Karena senang kan Mas dicintai. Kayak misalnya Mas Albert yang penggemarnya banyak di seluruh Indonesia gitu ya. Mas Albert mencintai mereka lah. Pancaran cinta para penggemarnya Mas Albert itu kan juga membahagiakan Mas Albert Mas. Demikian juga kita, ketika kita mencintai tanah air, maka sebenarnya pancarannya kembali ke kita, karena kita meyakini bahwa kita menjadi pribadi yang bersyukur, kita menjadi pribadi yang tahu budi gitu ya, kita pribadi yang membalas budi, kemudian kita menjadi pribadi yang punya responsibility untuk membangun peradaban di tanah air kita gitu ya, karena memang tujuan Tuhan menempatkan kita di Indonesia ini tujuannya adalah ya untuk
untuk menjaga gitu ya atau membangun peradaban yang lebih baik gitu. Gitu Mas. Iya. Ini mungkin nggak tahu ya, apakah keluar dari topik atau tidak ini. Gini Pak, kemudian muncullah berita-berita hoax gitu itu sebenarnya prosesnya seperti apa ya Pak gitu, berkaitan dengan understanding value dan belief tadi ya, kalau berkaitan dengan apa yang diketahui, lalu kemudian mereka pasti awalnya bikin clickbait gitu ya, ada berita-berita yang judulnya tuh heboh duluan gitu ya, ternyata kadang isinya tidak sesuai dengan judulnya, lalu kemudian karena informasinya dibelokkan ini, berarti kan berkaitan dengan apa yang kita ketahui itu kemudian diberi alternatif gitu ya. Lalu peranan repetisi sejauh mana gitu ya Pak? Kan ini nggak mungkin kalau sekali aja mungkin nggak terpengaruh nih Pak. Tapi begitu sudah berkali-kali sering muncul gitu, lalu menjadi sebuah apa ya, yang asumsinya jadi sebuah kebenaran gitu. Nah orang mudah, oh ini sering muncul kok, berarti ini benar, atau ini banyak muncul di mana-mana, oh ini benar. Nah sebenarnya apa yang sedang dilakukan sih Pak oleh para ini ya, yang memproduksi penyebar hoax gitu tuh, dalam kaitan akhirnya orang yang jadi cinta jadi nggak cinta lagi nih Pak gitu. Sebenarnya prosesnya sedang apa nih Pak yang terjadi gitu. Ya kalau kita berbicara tentang hoax Mas, karena ada dua sisi ya Mas ya. Sisi orang yang menyebarkan hoax sama orang yang menerima, yaitu kita gitu ya Mas. Kalau dari sisi orang yang menyebarkan hoax kan hanya orang itu sama Tuhan yang tahu kenapa dia melakukan itu gitu. Tapi dari sisi kita yang yang kita punya kendali atas apa yang bisa kita pikirkan, rasakan, ucapkan dan lakukan, maka bagaimana kita memaknainya aja, bagaimana kita memframe itu. Kalau dari sudut pandang saya Mas Albert, ketika seseorang menyebarkan hoax gitu ya, kemudian kita sadar bahwa itu adalah hoax gitu. Setelah kita mungkin tabayun gitu ya, kita meneliti apakah ini sesuatu yang benar apa enggak, saya malah merasa bahwa saya menang gitu. Saya menang. Artinya saya mulai bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli gitu. Dan saya memiliki kompetensi baru untuk membedakan itu. Karena di dalam kehidupan ini kan selalu seperti itu Mas. Ada yang palsu, ada yang asli. Ada yang fata morgana, ada yang nyata. Ada yang halusinasi, ada yang realita gitu ya. Selalu kayak gitu. Dan ini justru malah akan memperkuat kemampuan kita Mas. Responsability kita untuk melihat kenyataan. Jadi malah justru kalau saya malah berterima kasih kepada para penyebar hoax ini, karena mereka memberikan sebuah testing gitu ya, testing kepada saya gitu, kepada kita, bahwa saya mulai bisa membedakan mana yang hoax dan tidak gitu ya, sehingga saya tidak mudah tertipu gitu Mas. Saya tidak mudah tertipu. Jadi kalau menurut saya dari sudut pandang kendali yang bisa kita lakukan, semakin banyak yang membuat berita hoax, semakin tiap hari kita berlatih untuk melihat mana yang melihat yang halusinasi, mana yang nyata gitu Mas. Iya. Karena kalau kita lihat sebenarnya hoax itu kan sudah terjadi lama Mas. Contoh misalnya iklan di TV. Contoh iklan di TV tentang susu gitu ya. Beberapa bulan yang lalu bahkan kita mendengar pengakuan dari sebuah pabrik susu besar di dunia ya, yang mereka mengakui bahwa selama ini mereka menyebar hoax. Dan kita melihat setiap hari, dan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka iklankan itu bukan sesuatu yang benar gitu ya, bukan sesuatu yang sebenarnya gitu. Dan dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia, mereka juga tidak melihat itu, dan mereka bahkan sekarang sedang sibuk dengan yang lain. Ya seperti artinya apa, tanggung jawab itu memang bukan tanggung jawabnya KPI, bukan tanggung jawabnya YouTube gitu, bukan tanggung jawabnya televisi baik TVRI maupun swasta, tapi tanggung jawabnya ada di kita sebagai makhluk independen gitu ya. Kita memiliki responsibility yang mampu menangkal mana yang hoax, mana yang enggak gitu, mana yang nyata, mana yang maya gitu, mana yang halusinasi, mana yang realita. Itu Mas mungkin menurut pandangan saya Mas Albert. Iya. Sebelum kita lanjut, selamat datang Bu Pandan, lalu juga itu disapa dari Banten.
Ya. Hmm. Ini Iya, banyak juga teman-teman saya nih Mas, iya, ada betul. Ibu Temannya Bu Julidar. Pak, Terima ya, Pak kasih Utoro atas ini yang dari kehadirannya. Banten. Kemudian ini juga banyak. Dan selamat datang juga Pak Istoto. Pak Istoto, aduh luar biasa. Pak Istoto mau masuk? Silahkan, monggo. Ya. Iya. Ini Pak Jadi Istoto memang ini terbuka luar biasa. untuk kemungkinan. Wow, mantap, sukses, lancar, jaya, Coach Utoro, Mas Albert. Terus berbagi membangun NKRI dari sisi tepat dan berbeda. Terima kasih, Coach Iya, Istoto. amin. Yes, ya amin, Hmm. amin. Oke. Iya, Jadi begitu. mm, jadi kalau gimana Pak supaya ya ini tadi kalau Pak Utoro bisa menangkal, nah ini kiat supaya ini membedakan yang palsu tadi itu Pak, gimana caranya itu Pak? Ya, Mm. ya, Apa apa seperti namanya kalau itu Pak, uang asli, uang palsu itu Pak? Maksudnya lebih banyak Iya, kita belajar tentang yang asli supaya bisa membedakan yang palsu gitu Pak. betul, betul. Bisa dua-duanya, Mas. Bisa mempelajari yang Mm. asli sehingga kita bisa tahu yang palsu atau mengetahui yang Ya, palsu akhirnya kita tahu yang asli gitu ya. Kalau di ya, dunia komunikasi, coaching, leadership ada cara yang cukup sederhana, Mas. ya. Apa namanya sih? Biasanya kita menyingkat TCCE ya. Test, check, Hmm. clarify, explore gitu. Jadi kita mengujinya Hmm. dulu, kemudian mengecek pemahaman kita, kemudian mengklarifikasi dan mengeksplorasi. Ini adalah Hmm. sebuah apa ya, sebuah cara belajar di universitas kehidupan gitu. Hmm. Test, check, clarify, explore gitu. Dan kuncinya, Mas, kuncinya adalah sesuatu yang perlu kita test, check, clarify, explore itu ketika itu memancing emosi kita. Ketika emosi Oh. kita tergerak. Salah satu cirinya. Jadi ada 5 ciri yang Hmm. kita perlu hati-hati gitu ya. Ya, Salah ya. satunya adalah ketika sesuatu itu memancing emosi kita, baik positif maupun negatif ya, hati-hati gitu, hati-hati. Hmm. Kita perlu test, check, clarify, explore. Termasuk ketika kita mendengar kabar bagus, Mas. Saya hampir mungkin tiap Hmm. hari atau tiap berapa hari gitu di HP saya, selamat Bapak mendapatkan hadiah sekian dari bla 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 gitu. Betul, betul, Itu betul. kan berita bagus gitu ya, dapat hadiah, tapi kita perlu tes, cek, clarify, explore gitu. Nah, sampai sekarang hampir tiap hari mereka hadir di apa SMS saya dan saya tidak ada ini apa, tidak ada responnya, Mas. Ya saya hormati Hmm. lah. Saya hormati ini sebagai sebuah Ya. realita dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya udah mulai bisa membedakan ini mana yang benar, Hmm. mana yang tidak, mana hoax, mana yang enggak, mana pinjol yang beneran, mana pinjol yang nggak beneran gitu ya. Kita lama-lama menjadi terdidik gitu. Dan saya yakin apa namanya ya memang mungkin masih ada masyarakat-masyarakat yang tertipu oleh pinjol-pinjol yang nggak bertanggung jawab ya Mas Albert ya. Tapi saya Ya, yakin ya. juga Mas, mungkin lebih banyak orang yang makin terdidik gitu. Makin terdidik dengan pinjol gitu. Ini hanya berita apa berita sembarangan aja gitu ya. Ya, Bahkan tempo ya. hari Mas, saya juga dapat apa namanya informasi dari BMKG Mas bahwa ini Ya, sedang terjadi gempa gitu. Saya tanya sama istri saya, tetangga ya. saya, emang ada gempa gitu ya? Ternyata nggak Ya, ada. ya. Hmm. Ternyata itu Ya, ya. adalah kesalahan informasi yang disebarkan oleh BMKG. Informasinya resmi memang dari BMKG, tapi itu terjadi karena sebuah kesalahan atau error. Which is okay, itu apa namanya, setiap orang bisa berbuat kesalahan dan kita juga sama mungkin, dan kita belajar menerima kesalahan orang lain, belajar menerima apa namanya, apa ya, niat buruk orang lain. Karena kalau saya berpikir tentang pinjol itu Mas, yang Hmm. mereka ngirim SMS buta itu ya, saya yakin Ya. mereka belum tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu buruk gitu. Kalau Hmm. seandainya mereka Ya, tahu bahwa itu buruk, pasti mereka nggak akan melakukannya gitu kan. Kayak para ya. koruptor gitu ya. Saya yakin mereka nggak tahu bahwa itu buruk sehingga mereka melakukannya. Ya siapa tahu mungkin ada orang yang nanti mengingatkan, atau Tuhan yang mengingatkan, KPK yang mengingatkan gitu ya. Ya. Sehingga akhirnya mereka menjadi tahu bahwa itu adalah hal yang buruk. Dan Hmm. pendidikan di universitas kehidupan ya memang kayak gitu Mas. Selalu apa namanya dihadapkan kepada pelajaran, kesalahan, berpikir, kebingungan, pencerahan kayak gitu. Betul. Ya. Ya, berarti kalau eh, apa?
ketika ini terjadi hoax seperti itu, kan tadi perlu cek klarifikasi ketika warningnya adalah ketika itu menggerakkan emosi. Dengan Menggerakkan kata emosi. lain sebenarnya mereka sedang mencoba, saya kok bayanginnya seperti mengubah frekuensi ya Pak ya. Dari frekuensi kita berpikir pindah ke supaya frekuensinya tidak pakai pikiran gitu ya Pak. Kemudian jadi perasaan yang muncul gitu, jadi celah untuk apa ya, menggerakkan kita dari sisi frekuensi yang berbeda gitu ya Pak ya. Iya betul. Jadi kenapa saya bilang tadi bahwa ciri yang pertama yang kita perlu hati-hati adalah ketika kita mendengar, melihat sesuatu dan muncul emosi, berarti itu tergerak oleh value. Tergerak oleh value. Karena value ini kan salah satu yang bertanggung jawab dalam tanda kutip menghasilkan emosi, Mas. Jadi kalau kita mencintai sesuatu misalnya ya, menyukai sesuatu, maka kita akan tergerak emosinya ketika ada orang yang menjelek-jelekan sesuatu yang kita cintai itu kan. Apa namanya, dan sebaliknya juga ketika kita membenci sesuatu kemudian ada orang yang memuji-muji itu, maka kita menjadi tergerak emosinya juga gitu. Jadi kita perlu hati-hati, test, check, clarify, explore tadi ketika emosi, karena artinya apa, mereka sedang bermain-main dengan value gitu. Mereka bermain-main dengan value. Kalau misalnya kita berdua ini Mas, kita berdua ini orang yang meyakini bahwa Pancasila itu adalah value bangsa gitu ya. Dan kita meyakini kebenarannya, kita memahami kebenarannya. Kemudian suatu saat kita mendengar hoax yang menjelek-jelekan Pancasila. Ya kita pasti marah kan Mas, muncul emosi. Dan ketika muncul emosi itu hati-hati. Tes, cek, clarify, explore, TCCE kayak gitu. Karena memang mungkin orang membuat berita itu, membuat informasi itu, mendengung-dengungkan kabar itu tujuannya untuk memunculkan emosi. Dan ketika orang emosinya muncul, maka kemampuan kognitifnya menurun, Mas. Kemampuan berpikirnya menurun dan orang itu akan ngomongnya jadi nggak lebih bagus gitu. Dan itu menjadi sasaran dari orang-orang yang memang sudah berilmu tinggi tentang komunikasi gitu ya. Dia memancing emosi seseorang, sehingga akhirnya apa? Kalau kemarin kita membicarakan bahwa manusia ini kan terdiri dari 4 hal, Mas. Pikir, rasa, ucap, laku gitu ya. Ketika rasanya dikuatkan gitu ya dari emosi negatif itu, maka kemampuan berpikirnya jadi menurun. Kemampuan berucapnya jadi menurun. Dia jadi marah-marah, ngomong yang buruk-buruk, ngomong yang kasar-kasar gitu ya. Tindakannya juga buruk-buruk gitu ya. Tindakannya menjadi buruk-buruk. Mungkin dia memukul orang, melakukan aktivitas yang membuli, merundung orang gitu ya. Akhirnya seperti itu, dan ya karena emosinya dikuatkan gitu, jadi yang lainnya melemah. Berarti kalau saya jadi ingat ini Pak, permainan gitu ya. Sebutkan ketika saya menyebutkan satu kata, nah Bapak Ibu sebutkan juga satu kata apa yang muncul di benak Bapak Ibu gitu, atau sebutkan perasaan apa yang muncul. Itu bisa jadi kayak apa ya, pretest gitu ya Pak ya, bisa jadi kayak diagnosa awal ya. Apakah ketika saya dengar tentang Indonesia, saya dengar tentang Pancasila, saya dengar tentang merah putih, saya dengar tentang Garuda Pancasila, apa perasaan yang muncul gitu, emosi yang terwakili apa, begitu bisa jadi apa ya, pretest itu ya Pak, maksudnya deteksi awal gitu ya, mendeteksi awal. Apakah saya sebetulnya cinta tanah air atau enggak ini ya? Ada apa kok saya bisa muncul itu gitu ya, mulai didalemin lagi. Kenapa kok bisa emosi itu yang muncul atau kata apa yang muncul itu ya? Jadi tadi value, belief, understanding itu Mas. Jadi seseorang ketika kita misalnya dipancing ya, dalam tanda kutip dipancing dengan sebuah kata yang berkaitan dengan value kita, tergantung bagaimana statementnya gitu ya. Dan tergantung value kita, maka akan muncul suka tadi, penting, perlu, pilihan, atau suka, prioritas gitu ya, atau partisipasi gitu. Kemudian kalau kalau belief ya, sesuatu yang berkaitan dengan belief itu akan memancing tindakan, Kemudian kalau understanding itu adalah akan memancing ketakutan atau keberanian. Contoh misalnya gini.
kalau waktu saya dulu pertama kali ke luar negeri misalnya, karena saya belum tahu, maka saya takut, Mas. Takut, khawatir gitu ya. Nanti di luar negeri seperti apa, saya belum pernah punya pengalaman. Tapi begitu saya udah pernah punya pengalaman, pengetahuan gitu, ya nggak takut lagi gitu. Jadi, belief, value, understanding itu bisa kita pakai untuk melihat, mendiagnosa, pretest gitu ya. Value, belief, dan understandingnya seseorang gitu. Adalah pretest. Ya. Eh, Benar. Yang tadi awal itu Pak sempat dikatakan kalau cinta itu ada berkaitan dengan value, lalu kalau nggak salah value itu yang 5P tadi ya Pak ya, berkaitan Iya dengan. betul, 5P. Nah, itu yang di akhir tadi kalau nggak salah ingat juga tentang partisipan nih Pak. Partisipasi ya. Ya, partisipasi. Artinya kan teraktualisasi, ada kontribusi, ada wujud Kontribusi. nyata gitu. Cinta Iya. itu ada wujudnya, begitu ya Pak, kalau kesimpulan saya Betul. ya. Saya ingin mempersembahkan sesuatu, saya ingin berkontribusi, saya ingin memberikan sesuatu kepada sesuatu yang saya cintai itu. Berarti kalau kan ada orang begini, ya menurut saya sih apa yang saya kerjakan ini ya itu sudah wujud dari cinta tanah air gitu. Yang buat orang lain mungkin kok cuman segitu sih gitu. Ayo kamu berikan yang lebih lagi. Nah, apa yang membedakan? Iya, ini istilahnya sudut pandang orang di dalam kaitan ya ini seberapa besar nih sebetulnya apa yang aktualisasi. Ada orang yang bilang ya cukuplah kamu jadi warga negara baik, tidak perlu aktif lah sosial masyarakat, yang penting nggak nyuri gitu ya, nggak berbuat jahat, jadi warga negara yang baik, bayar pajak, tidak usah yang sampai aktif di lembaga sosial, ormas atau apapun, nggak usah lah gitu. Nah, apa nih sebenarnya yang bisa muncul jadi perbedaan-perbedaan ini, Pak? Gitu. Ya, jadi kalau value itu tadi kan salah satunya timbul dari belief, Mas. Jadi belief itu isinya adalah identity, power, dan intention ya. Jadi kalau orang beliefnya kuat, maka dia akan bertindak. Jadi banyak orang atau banyak filsuf yang mengatakan bahwa belief atau keyakinan itu adalah ibu dari tindakan. Jadi tidak mungkin orang bertindak dengan baik itu kalau dia tidak meyakini hal itu gitu. Dan ada beberapa ulasan tentang belief. Jadi orang yang beliefnya kuat maka dia akan bertindak. Kemudian makin kuat belief seseorang itu maka dia akan respon terhadap tindakan itu dia akan semakin kuat, Mas. Kemudian belief ini juga mempengaruhi kepeloporan. Jadi orang yang beliefnya kuat pasti dia akan mau jadi pelopor. Misalnya ada yang punya ide gitu ya, yuk kita bikin acara kebersihan gitu ya. Kalau dia beliefnya kuat tentang cinta tanah air, tentang kebersihan gitu, maka dia akan mempelopori. Mempelopori itu apa istilahnya? Menjadi pelopor gitu, menjadi pemimpin gitu ya, menjadi penggerak gitu, menjadi leader gitu, menjadi pelopor yang pertama kali melakukan. Nah kemudian yang keempat adalah sukarela. Jadi saya akan melakukan sesuatu dengan suka dan rela. Sukarela itu artinya tidak hanya rela ya Mas. Kadang-kadang sukarela ini kan seikhlasnya gitu ya, kita menerjemahkan. Terpaksa, sukarela jadi terpaksa. Sukarela. Relanya aja tapi kurang suka ya Pak. Ya benar, rela dan suka gitu. Jadi saya melakukannya dengan suka gitu. Kemudian yang kelima ini adalah saya melakukannya, saya bisa menceritakan ini kepada orang-orang lain gitu. Saya dengan jelas gitu ya. Saya melakukan ini dengan dasar keyakinan yang jelas gitu. Kalau ditanya kenapa sih kamu melakukan itu, dia langsung nerocos dengan kalimat-kalimat yang jelas, lengkap gitu ya. Itu contoh orang yang punya belief kuat. Nah kalau dari lima-limanya tadi belum seperti itu, berarti beliefnya belum kuat. Nah kalau beliefnya belum kuat, berarti dari tiga hal tadi mana yang lemah, identity, power, dan intention mana yang lemah dan perlu diperkuat gitu. Jadi sesuatu yang cukup simpel sebenarnya bagi yang tahu gitu. Berarti itu ada benang merahnya mungkin dengan yang tadi sempat disinggung walaupun katanya di akhir ya Pak ya.
bahwa cinta itu akan menjadikan istilahnya tadi balik ke kita sendiri itu ya Pak, terpancar. Ya, Itu ya. kalau tadi bicara soal kepemimpinan ya, bicara Mm-mm. pelopor itu juga termasuk kaitannya dengan menggerakkan ya Pak. Akhirnya kan Yes, dia akhirnya dapat yang balik lagi itu adalah orang-orang yang mau mengikuti dia kan. Kalau pemimpin kan ya, berarti yang didapat adalah responnya dari pengikut kan. Berarti kalau begitu kan betul. ketika dia mempelopori, ketika dia cinta, ketika dia bergerak, maka juga mendapat responnya orang bergerak untuk dia. Ya kasarnya begitu Yes, kan istilahnya. bener, bener. Menggerakkan. Apalagi kalau beliefnya itu udah jadi value, Mas. Udah jadi Hmm. value, dia bisa menceritakan kepada orang ini yang kelima tadi ya. Impact dari belief adalah dia mampu menceritakan kepada orang dengan persuasif, dengan inspiratif gitu ya. Bahwa ini Ya. adalah sesuatu yang penting, perlu, yang kita sukai, yang prioritas, dan kita ingin menjadi part, kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain gitu, sehingga orang akan mengikuti dia. Dari paduan antara pemahaman dia tentang apa yang dia yakini, bagaimana dia mengucapkannya, maka ini akan menjadi bagian dari sebuah tim gitu ya, sebuah kerakyatan atau leadership atau kepemimpinan seseorang gitu. Jadi orang yang punya kecintaan pada tanah air, maka dia dengan ringan dia akan menjadi pelopor untuk hal-hal yang berkaitan dengan kecinta tanah airan gitu ya. Oke, kamu jadi ketua ya, oh siap. Kamu jadi sekretaris, siap. Kamu jadi bendara, siap gitu. Itu adalah orang-orang yang memiliki belief yang kuat tentang kecintaan tanah airan. Tetapi kita tidak perlu tadi Mas, kita tidak perlu oh kamu kok cuman segitu gitu ya, kita nggak perlu, karena memang segala sesuatu kan proses ya Mas, sesuatu berkembang gitu ya. Jadi dia masih baru segitu, oke, dan ya mungkin perlu kita ajak ngobrol gitu ya. Kenapa, apa sih yang menyebabkan dia baru segitu aja gitu ya? Apakah identitinya atau powernya atau intentionnya atau mungkin pemahamannya, understandingnya. Jadi kita menjadi lebih tahu penyebabnya. Karena orang ini kan mindset seseorang ini kan terdiri dari 11 elemen itu, dan itulah yang akan menentukan bagaimana seseorang berpikir, beremosi, berucap dan berperilaku, Mas. Ya. Mari teman-teman yang hadir, yang masih silakan mengikuti, teman-teman. Selamat yang datang mengikuti, teman-teman. silakan ada tanggapan, komentar, pertanyaan untuk yang diajukan. Iya. Gini Pak, kalau mengenai cinta tanah air ini, lalu apa yang bisa kita kerjakan sebagai sebuah bangsa atau masyarakat lokal nih Pak? Dan kita kemarin-kemarin sudah pernah bahas peranan dari keluarga, peranan dari sekolah, guru, lalu mungkin para profesional atau kita masyarakat umum tadi untuk menumbuhkan kesadaran atau sampai kepada identitas, apa yang kita mungkin bisa kerjakan ya Pak? Ya, jadi pertanyaan bagus banget, dan ini pertanyaan yang sangat sentral menurut saya Mas, karena orang mencintai sesuatu itu di samping dia memberi sesuatu, dia juga ingin mendapatkan sesuatu kan. Nah, apa yang ingin didapat dari segala sesuatu itu ujung-ujungnya adalah peradaban Mas. Ujung-ujungnya adalah peradaban, karena kita hidup tidak lama di dunia ini dan kita ingin memberi, ingin menikmati, ingin menciptakan, ingin bersama-sama hidup di dalam sebuah peradaban kan Mas. Hampir semua orang tujuannya ke sana. Karena ekstrimnya gini, saya punya rumah yang sangat bagus, saya punya uang yang sangat banyak, saya punya mobil yang sangat mewah, tapi saya hidup di dunia sendirian. Malah ngeri kan Mas? Malah ngeri gitu. Tapi oke, rumah saya tidak terlalu bagus, kemudian ya uang saya tidak terlalu banyak, kemudian mobil saya juga nggak terlalu mewah, tapi saya berada di sebuah peradaban yang saling membantu, yang saling mengamankan, yang saling menciptakan rasa aman, saling berpikir kualitas. Bagaimana misalnya RT kita, RW kita makin berkualitas nih tingkat kehidupannya gitu ya Mas. Kemudian yang ketiga adalah service excellent, bagaimana saya bersopan santun dengan orang-orang di sekitar saya, bagaimana saya melayani orang-orang di sekitar saya, bagaimana antara ketua RT dengan warganya ya saling melayani gitu ya,
bahwa Ya. apa namanya, kadang-kadang kan orang berpikir gini Mas, di masyarakat yang peradabannya belum maju gitu ya, dia berpikir bahwa ketika memilih ketua RT tanggung jawab saya hilang. Ya. Ketua RT-nya udah terpilih gitu ya, tanggung jawabnya hilang. Padahal seseorang terpilih menjadi ketua RT tidak menghilangkan tanggung jawab orang yang lain di tempat itu untuk menciptakan peradaban. Memang tugas dan peran kita aja yang berbeda-beda gitu ya. Tapi tingkat atau apa namanya, intensitas perannya antara ketua RT dengan warga sama aja Mas. Ketua RT bertugas memimpin, mengadministrasi. Nah kita sebagai warga harus mendukung gitu ya, membayar iuran RT. Kemudian kalau disuruh melakukan aktivitas apa, terus mengikuti dengan baik gitu ya. Bahkan mungkin tanggung jawabnya lebih besar warganya daripada ketua RT-nya gitu ya. Nah ini peran yang bisa kita lakukan itu. Kemudian kalau mau diteruskan lagi, bagaimana membuat sebuah peradaban yang ya segala aktivitas proses yang ada di situ efektif dan efisien gitu ya. Apa namanya? Kalau misalnya kadang-kadang di perumahan tertentu atau di kawasan tertentu ada lampu-lampu di jalan gitu ya Mas ya, lampu penerangan. Apa namanya, lampu penerangan ini kan untuk menerangi gitu ya. Nah ketika matahari hadir untuk menerangi ya dimatiin lampunya gitu kan. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang menjurus ke arah efektif dan efisiensi. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita punya safety net. Ya, bagaimana kita punya iuran warga, kalau nanti ada warga yang sakit, kita bisa ambil dari situ untuk santunan sakit. Kemudian kalau ada warga yang meninggal dunia, kita ambil dari situ untuk santunan duka misalnya. Ini adalah peradaban yang di bawah kendali kita Mas. Dan kalau ini terjadi, sel-sel ini terjadi di seluruh Nusantara gitu ya, bisa kita bayangkan Mas, betapa majunya Nusantara. Maju dan tidaknya sesuatu bangsa itu adalah tergantung dari peradaban yang terjadi Mas. Kalau di tempat itu banyak pencurian gitu ya Mas, kemudian kualitasnya nggak bagus, misalnya kerja bakti bikin jalan baru 2 minggu jalannya ambles gitu. Itu berarti nggak beradab gitu ya. Kemudian yang ketiga, service excellent, sopan santun, saling tegur sapa nggak ada gitu ya. Kemudian efisiensi, lampu masih menyala di siang hari, tidak ada iuran warga untuk apa namanya tadi, ketika sedia payung sebelum hujan tadi. Artinya masih banyak peran yang bisa kita lakukan, banyak peluang yang bisa kita lakukan untuk mencintai tanah air Indonesia. Iya, ya walaupun artinya tadi jawaban sudah memberikan sedikit pemahaman, maksudnya sudah memberikan pemahaman ke saya, karena kemarin ini saya ketemu orang nih Pak, kemudian di dalam apa ya, saya bikin itu awalnya berapi-api begitu, lalu kemudian di tengah jalan gitu semangatnya, lalu kemudian terceletuklah, muncullah ungkapan bahwa buat dia itu terlalu jauh gitu, terlalu abstrak gitu, menurut dia tanah air itu terlalu besar gitu, terlalu di luar gitu, jauh di luar gitu, yang dia berkata lebih baik aku mencintai orang tua, mencintai pasangan, cinta keluarga, cinta teman itu jauh lebih ini daripada cinta tanah air gitu. Ngapa gitu ya harus mikirin ini, harus kenapa cinta tanah air. Nah kadang kan nggak berpikir bahwa itu ini apa tadi, belum berpikir apa relate-nya dengan diri. Tadi kalau Pak sempat menyinggung bahwa itu akan memancar balik ke dirinya, nah itu buat dia apa sih untungnya gitu mencintai tanah air. Nah itu yang pertama tanggapan saya. Lalu yang kedua Pak, ini berkaitan dengan ini Pak, simbol-simbol Pak, apakah itu punya pengaruh Pak? Artinya ketika kita misalkan nih Pak pakai ini apa, udeng atau pakai apa, lalu pakai batik, itu karena saya sudah cinta maka saya mengenakan batik, atau hal-hal seperti melestarikan ini 17 Agustus nih, lomba 17 Agustus, lalu mengecat gerbang apa yang di gang-gang itu ada gapura. Nah, gapura seperti itu, lalu ada drama peperangan zaman dulu pakai bambu runcing, lalu seperti itu. Simbol-simbol itu punya pengaruh nggak Pak terhadap tadi pembentukan identitas misalkan, atau mungkin pemahaman atau apa, punya peranan nggak gitu Pak kira-kira? Yes,
yang pertama tadi ya Mas, cinta tanah air itu abstrak gitu ya. Ya memang cinta tanah air itu abstrak. Dan pertanyaannya sederhana sebenarnya. Bagaimana kamu merealkan atau merealisasikan yang abstrak itu? Atau realisasi konkretisasi dari abstrakmu itu apa? Itu di bawah kendalimu sendiri kan. Jadi kalau itu abstrak berarti konkretnya apa menurut kamu? Jadi tidak hanya berhenti di situ gitu ya. Oh ini sesuatu yang abstrak gitu ya. That's okay gitu ya. Kayak misalnya gini, saya disuruh Mas Robert ke Jakarta gitu ya misalnya, atau ke Surabaya gitu. Oh jauh gitu ya. Konkretnya apa ya? Saya naik pesawat atau naik Grab gitu ya. Artinya ada abstrak berarti ada konkretnya gitu. Ya, kepada orang itu ya tinggal ya konkretnya apa? Kalau kamu mengkonkretkan cinta tanah air itu cinta saudara-saudaramu di sekitarnya, oke, itu adalah pemaknaan yang kamu berikan. Kemudian kalau kamu belum tahu tanah air itu apa, ya tempat kamu berdiri itu ya tanah air Indonesia gitu ya. Kamu di Indonesia, kamu punya KTP, kamu punya SIM, itu adalah Indonesia gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk kecintaanmu pada tanah. Kamu membayar pajak, gitu ya. Membayar pajak itu bukan berarti kamu tahanan dan kamu membayar upeti, bukan. Ini adalah bentuk cinta tanah air, bentuk kontribusi kita kepada negara gitu. Dan jadi jawabannya adalah apa bentuk konkret dari suatu yang abstrak itu gitu kan. Nah, itu yang pertama Mas. Kemudian yang kedua simbol, yes. Nah, ini pemaknaan kan Mas, understanding. Jadi understanding itu kan ada pengetahuan, pengalaman dan pemaknaan gitu ya. Kayak misalnya saya menggunakan iket Sunda pada malam hari ini karena saya menggunakan ini sebagai sebuah simbol penghargaan. Saya menghargai Mas Albert, saya menghargai teman-teman semua karena saya tampil lebih rapi gitu ya. Dan saya juga memaknainya dengan doa bagi para leluhur kita yang dulu menciptakan kesenian, budaya yang bagus ini, kita mendoakan dengan mengenakannya. Karena memanfaatkan sesuatu itu kan jadi kayak doa Mas. Dan itu menjadi pahala yang mengalir kepada orang yang menciptakannya gitu ya. Termasuk bagaimana kita memanfaatkan Indonesia ini menjadi peradaban yang luar biasa, maka ini akan menjadi pahala yang mengalir kepada para pahlawan-pahlawan bangsa gitu. Jadi simbol ini tergantung apa yang kita ketahui, apa yang kita alami, dan bagaimana kita memaknainya Mas. Nah kemudian setelah itu terserah Anda mau mengidentikan diri Anda sebagai apa, kemudian power apa yang Anda miliki untuk pemaknaan itu, kemudian intensinya apa, dan setiap orang mungkin bisa berbeda-beda. Iya, makasih Pak. Selamat malam. Ini dengan Bu Fibra kah? Iya Bu Fibra, selamat malam. Lama sekali kita nggak ketemu sama Bu Fibra ya. Betul. Di dunia sosmed yang jumpanya. Oke, selamat malam buat teman-teman yang lain yang juga sudah berkenan mampir. Dan malam hari ini seperti yang kami sudah sampaikan, selain lewat kolom chat untuk menanggapi pernyataan atau pertanyaan, juga bisa bergabung live di layar ya, bersama-sama live, bersama-sama ngobrol dengan kami. Tidak perlu khawatir dengan hal yang serius dan berat atau abstrak gitu ya. Kita bisa ngobrol lagi, termasuk ya hal yang kita praktis, wujud nyatanya apa menurut kita gitu ya, yang menurut kita maknai dengan cinta tanah air. Iya. Dan bagi teman-teman yang tidak perlu khawatir merasa ketinggalan dengan apa yang kita bicarakan ya Mas, karena teman-teman juga bisa mengakses di YouTube, juga di Instagram. Kita bisa melihat di sana tentang rekaman dari obrolan kita dari yang pertama sampai hari ini. So silakan teman-teman juga bisa memberikan komentar ya Mas ya, komentar video yang telah kita posting atau kita upload, dan nanti akan kita bahas di obrolan kita minggu depan. Iya. Dan juga sebetulnya karena Pancasila itu adalah nilai bangsa ini, yaitu termasuk kita. Itu artinya ada di dalam kita sendiri gitu. Jadi tidak jauh gitu ya, bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang ya harus dikejar gitu ya, abstrak gitu, tetapi ada gitu dekat, dan kita pasti dengan mudah ya untuk memahaminya gitu, mengerti, memahaminya. Iya.
Nah, kemudian cinta itu bisa berubah nggak sih Pak? Nah ini pertanyaan anak muda ini Pak. Kadang-kadang katanya Iya. kalau nikah pun kadang kan juga katanya nikah itu katanya ya awal-awal tahun aja, awal-awal menikah aja lah gitu ya. Awal-awal menikah gitu nanti udah biasa gitu ya. Yang dulu hati-hati di jalan, sekarang kalau tersandung katanya dikata-katain gitu. Nah kalau soal cinta tanah air, nah, sekarang kembali kepada cinta sebagai sebuah value ini. Sebetulnya bisa luntur atau Ya, bisa berubah nggak sih Pak? sangat bisa Mas. Jadi cinta ini kan dinamis ya Mas ya. Hmm. Ketika seseorang berbicara bahwa mari kita jadikan hari esok lebih baik daripada hari ini kan sesuatu Ya. yang sangat general gitu ya. Yang lebih baik Hmm. apanya gitu kan. Hmm. Nah kemudian kalau kita mendarat ke level yang lebih konkret gitu ya, yang lebih Ya. baik ya value kita, belief kita, pengetahuan atau understanding kita gitu. Ya. Understanding misalnya dilakukan dengan terus belajar gitu ya. Kan nggak mungkin Hmm. hari esok lebih baik daripada hari ini kalau kita nggak pernah ikut training, nggak pernah ikut coaching, nggak pernah baca Hmm. buku, kan itu sesuatu yang impossible, Mas. Hmm. Nah, dimulai dari understanding aja, Mas. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak yang kita alami, semakin banyak yang kita simpulkan, kita maknai, kita ambil pelajaran gitu ya, Mas. Maka makin besar kita melihat dunia, makin melihat dunia dari berbagai perspektif gitu, dan makin Hmm. mendekati kebenaran mungkin gitu ya. Kemudian akhirnya itu Hmm. berpengaruh pada identitas kita, kekuatan kita, kemudian pada intention kita, dan otomatis nanti akan berubah ke value, akan Hmm. berujung atau berdampak kepada value. Nah, cinta adalah value, jadi jawabannya sederhana, cinta ini akan bisa terus mekar gitu ya. Jadi Hmm. kalau orang bilang bahwa cinta itu ibarat bunga gitu ya, saya nggak setuju Mas. Hmm. Karena bunga itu mekar kemudian layu gitu kan. Nah kalau cinta itu menurut saya kalau kita mengikuti filosofi bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini gitu ya, maka cinta itu akan terus berkembang, dia akan terus makin berkualitas, makin mengamankan, makin menyamankan, makin mensejahterakan dan seterusnya Mas. Hmm. Lah, Wah ini kalau gitu selamat. berarti tadi bagaimana dengan bunga palsu, Pak? Gini, tapi gini, Pak. Iya iya. Eh, Berarti kalau tadi dikatakan seberapa apa ya yang kita ketahui, yang kita alami begitu. Mm-mm. Nah, kembali kepada deteksi awalnya, masih ada rasa ingin tahunya nggak gitu ya Pak ya? Masih mencoba untuk apa ya, tadi kan memberi gitu ya, pengen menyenangkan kayak dengan pasangan gitu ya, mencari tahu apa Mm-mm. yang jadi Mm-mm. nilai-nilainya apa yang disukai gitu. Jadi cinta tanah air Ya. juga Gelora itu istilahnya kalau kita pakai nama Gelora Mm-mm. Pancasila, Gelora itu Ya. termasuk salah satunya mencari tahu, ada Yes. upaya-upaya Ya. aktif ya Pak, Mm-mm. bukan pasif dong Pak. Ya. Betul, betul. Karena orang yang beruntung, Mas, orang yang Mm-mm. beruntung itu adalah orang yang hari esok atau hari ini lebih baik daripada kemarin, kan? Hmm. Jadi kalau kita sama aja, misalnya hari kemarin sama hari ini sama, berarti kita rugi, kan? Nah, kalau kita mau Hmm. beruntung, lebih baik kita hari esok lebih baik gitu. Dan untuk lebih baik kita harus banyak tahu, kan, Mas? Nggak mungkin kita lebih baik Hmm. kalau kita tidak banyak tahu. Kita perlu mengupgrade diri kita Hmm. menjadikan. Kalau itu terjadi, maka itu akan memberikan efek yang berantai gitu. Dari Hmm. understanding ke belief, dari belief ke value gitu ya. Dari value satu ke value yang lebih besar, value yang lebih dalam, value yang lebih agung, lebih mulia kayak gitu. Jadi kalau misalnya Nah, kita nggak pernah bergerak dinamis untuk membangun cinta itu, ya kita seperti orang yang bangkrut gitu kan, orang yang rugi gitu, iya. orang yang Nah, sementara kan sebenarnya dalam hidup ini kalau saya ibarat apa ya? Istilahnya kan pilihan nih Pak. Ketika saya di dalam kereta, saya melihat yang di luar berjalan atau saya yang berjalan, gitu kan? ya Ini persepsi. Nah, kemudian jadi saya tergantung saya dong Pak. Kalau sebetulnya kan apa aja bisa menjadi pemaknaan buat saya. Apa saja iya, bisa iya, saya pelajari gitu ya menjadi hal yang memberdayakan gitu. Sementara yes, bisa aja sebetulnya banyak pelajaran di depan, tetapi kita tidak anggap itu sebagai sebuah pembelajaran atau kita tidak iya,
tidak anggap itu penting buat kita gitu ya Pak. Jadi Iya. dan itu Contoh berarti yang perlunya, gimana Pak? Contoh yang sederhana gini aja, Mas. Seberapa sadar, seberapa banyak orang yang mencintai kita? Pertanyaan itu mungkin jarang kita tanyakan kepada diri sendiri, yang berakibat kepada kita nggak bersyukur gitu. Saya ulangi ya. Pertanyaan tentang seberapa banyak di sekitar kita orang yang mencintai kita. Mungkin itu pertanyaan yang jarang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita menjadi tidak terkendali dengan cinta kita. Kadang-kadang kita merasa kekurangan cinta gitu. Karena pertanyaan itu tidak pernah kita tanyakan. Kayak misalnya begini, saya misalnya jualan, ada toko, ada atau bekerja sebagai sebagai trainer, sebagai coach gitu. Kadang-kadang mungkin kita tidak menyadari bahwa banyak orang yang mendoakan kita. Tukang parkir misalnya yang biasa membantu saya parkir, kemudian security yang menjaga perumahan, kemudian kita mungkin nggak tahu Mas. Kemudian tukang jual beras yang setiap hari keluarga kita membeli, mungkin mereka mencintai kita, mendoakan kita. Tapi kita tidak pernah menghitung seberapa banyak orang yang mencintai kita gitu. Dan itu baru orang ya Mas ya, baru orang. Dan kita mungkin belum pernah menanyakan atau berpikir seberapa banyak yang telah diberikan Indonesia kepada kita. Air yang relatif gratis, oksigen yang relatif gratis, tempat bernaung, tempat mencari rezeki, tempat beraktualisasi diri, tempat belajar, tempat training gitu ya Mas. Kalau nggak ada Indonesia coba Mas, seperti apa gitu? Kita berada di luar angkasa yang hampa udara gitu. Dan kita punya tempat berpijak gitu. Dan seberapa besar tanah air itu mencintai kita. Nah ini hal-hal seperti ini yang mungkin refleksi seperti ini yang mungkin perlu kita ini bagian tugas kita ya Mas ya, di Gelora Pancasila hari ini untuk mengingatkan teman-teman betapa banyak orang yang mencintai kita, banyak orang yang memperhatikan kita, banyak orang yang peduli sama kita gitu ya. Dan kalau kita memperhatikan itu mungkin kita lupa dan nggak ada waktu Mas untuk memikirkan orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak memedulikan kita dan sebagainya. Kita nggak ada waktu Mas, karena terlalu banyak orang yang mencintai kita, orang yang mempedulikan kita gitu ya, orang yang ingin berkolaborasi sama kita, orang yang satu keyakinan, satu belief, satu pemahaman, satu value gitu ya. Saya sibuk dengan mereka gitu, dan saya nggak punya waktu untuk orang-orang yang di luar itu. Dan ini akan menjadikan kita menjadi lebih cinta tanah air dan cinta orang-orang yang ada di situ, bangsa kita, dan kita juga akan cinta pada value dari bangsa itu. Kemudian kita juga akan cinta pada belief dari bangsa itu, pemahaman dari bangsa itu. Nah kalau saya bayangin jadi ini ya, jadi kalau untuk membuat dunia lebih baik, diri lebih baik itu kan di sekitar kita sekarang ini muncul banyak istilah kan Pak, mulai dari motivator, itu kan pengennya kan ujung-ujungnya juga pengen kita lebih baik. Lalu ada terapis, ada konselor, ada coach, ada trainer, ada guru. Leader. Jadi itu kan semua berujung kepada membuat kita atau dunia lebih baik. Gitu. Nah, betul. Tapi kalau saya tadi melihat obatnya atau istilahnya ini dong Pak, yang dibutuhkan sebetulnya cuma terapi cinta Pak. Menerapi orang. Terapi cinta. Iya, membuat orang memiliki cinta dan situ kemudian memunculkan yang lain kan, identitas, value ini yang menggerakkan, maksudnya berkorelasinya, relate-nya dengan banyak hal gitu ya, banyak sekali gitu. Betul. Dan jadi banyak filsuf yang mengatakan bahwa meskipun ini debatable, kalau menurut saya bukan debatable karena ini sangat subjektif ya, bahwa cinta itu mengatasi segalanya gitu.
Apa namanya, kalau kita berbicara tentang apa peak experience Iya. gitu ya, yang dibahasakan oleh Abraham Maslow itu, peak experience ini kan macam-macam Mas, ada kebahagiaan, kepuasan, cinta. Banyak orang yang mengatakan bahwa cinta itu bersinggasana di tempat yang paling atas gitu ya. Dan saya sih bisa memahami gitu ya, meskipun ada orang yang mengatakan bahwa yang bersinggasana di tempat paling atas itu adalah kebahagiaan gitu ya. Tapi kebahagiaan sendiri kan juga untuk apa gitu kan? Untuk apa? Dan kita bisa bandingkan dengan cinta. Kalau Anda mencintai sesuatu untuk apa gitu? Dan bahkan ketika seseorang mencintai sesuatu, itu yang keren ya Mas ya. Tidak untuk apa-apa gitu. Tidak untuk apa-apa. Seperti seorang ibu yang mencintai anaknya itu, dia tidak untuk apa-apa. Dan kalau kita hubungkan dengan matematika, Mas, 1 dibagi 0 itu tak terhingga gitu. Jadi ketika kita mencintai sesuatu untuk tidak mendapatkan apa-apa, maka nilainya tak terhingga gitu. Jadi pembaginya semakin berangka gitu ya, semakin kecil yang value yang ada gitu. Dan benar sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Abed bahwa sebenarnya terapi yang diperlukan kita ini adalah terapi cinta gitu. Karena ketika terapi cinta terjadi Mas, kebahagiaan yang dirasakan kita menjadi tak terhingga gitu. Tidak ada transaksional, tidak ada untung rugi, tidak ada kecemburuan, tidak ada ketidakadilan gitu ya. Karena dibagi 0 Mas, dibagi 0. Saya tidak ingin mendapatkan apa-apa, saya hanya ingin memberi cinta gitu. Nah kalau begitu kan sama dengan rumusnya it's not about me ya Pak ya. Berarti. It's not about me, betul. It's not about me. Ini bagaimana saya memberikan kepada orang lain dan ini tergantung dari pemahaman orang terhadap apa yang dia lakukan ya. Kita bisa mengukur di situ Mas, apakah Anda melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu gitu. Kalau tujuannya 0 berarti wow, Anda sudah menemukan hidup Anda sudah menemukan kebahagiaan yang tak terhingga besarnya ketika Anda melakukan sesuatu untuk 0 gitu. Memang itu tidak mudah ya Mas, tapi itu perlu proses gitu, perlu proses yang luar biasa gitu. Dan kalau kita lihat Mas, ciptaan-ciptaan Tuhan selain manusia gitu ya, semuanya menggunakan konsep itu Mas. Matahari gitu ya, matahari nggak pernah dibayar, kemudian pohon-pohonan menghasilkan oksigen nggak pernah dibayar, gunung-gunung menjaga bumi supaya nggak bergerak nggak dibayar, kemudian buah-buahan termasuk bumi kita gitu ya, ada mata airnya, ada tambangnya, mereka nggak dibayar gitu ya. Dan mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa gitu. Dan berbeda dengan kita yang perlu belajar gitu untuk bagaimana mengubah transaksional itu menjadi sebuah kebahagiaan gitu. Ya tidak terasa sudah 1 jam. Wah, nggak terasa ya Mas ya? Iya. Mengalir. Ini kalau ngobrol dengan Mas Albert ini selalu nggak terasa, luar biasa. Selalu mampu memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita kreatif, inspiratif gitu ya Mas Albert ya. Ini karena frekuensi cinta tanah air Pak ini. Betul. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga makin cinta sama kita, sama tanah air. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang tadi udah berkomentar dan menjadi pendengar setia. Dan semoga bermanfaat. Itu kita ada masukan, ada saran supaya acara kita ini menjadi lebih berdampak, lebih bermanfaat. Silahkan jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya baik ke saya maupun ke Mas Albert. Ya, jadi betul. Terima kasih kepada apa yang telah disampaikan Pak Uttoro tadi. Jadi bisa disampaikan lewat DM atau lewat kolom chat atau baik kolom chat di IG maupun di YouTube begitu. Jadi bisa cari di channel YouTube Gelora Pancasila gitu ya. Kami upload gitu ya. Memang agak terlambat dibanding IG karena IG langsung otomatis tersimpan gitu. Iya.
IG Bapak Ibu juga masih bisa lihat IG TV ya, IG live ini bisa masih ada rekamannya, juga bisa diikuti kembali ya. Dan kita masih Dan akan di YouTube ya berlanjut Mas ya, di YouTube Gelora Pancasila juga ya. ya. Ya, silakan Jadi Bapak Ibu hadir, bisa subscribe supaya nanti kalau ada informasi-informasi terbaru baik IG TV maupun video ya Mas ya. Nah, kita juga rencana nanti produksi video-video tertentu yang mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi selain kita bantu many gitu, ibaratnya ke publik gitu ya, kita dengan publik, tetapi kita juga bikin pelatihan kursus-kursus berkaitan dengan tadi value, belief, understanding, komunikasi, bagaimana tadi kita memaknai ya ini dengan apa yang terjadi, lalu apa yang kita bincangkan ini tidaknya punya benang merah atau jadi teaser gitu ya, dengan kursus-kursus yang lebih dalam, lebih detail untuk bagaimana memahami diri, memahami orang lain, memahami dunia dengan lebih baik gitu. Jadi kita ada guru coach gitu ya, dan doakan ada kemudian orang tua coach, ada leaders coach, dan entrepreneur coach ya. Coach, iya. Dan tadi juga alhamdulillah tadi pagi juga sudah mulai sebuah forum gitu yang saling memberdayakan ya, dari guru untuk guru oleh guru gitu ya. Jadi ya, jadi kita sudah juga sudah mulai berbuah ya Mas ya. Program Guru Coach Indonesia Mas sudah mulai berbuah manfaatnya gitu ya. Ini masih guru ke guru, semoga nanti teman-teman yang menjadi peserta batch 1 ya, Guru Coach Indonesia Mas juga melakukan hal-hal yang sama untuk masyarakat gitu ya. Sesuai dengan apa yang kompetensi yang telah mereka miliki, minat yang mereka miliki gitu. Entah training, entah coaching, entah apapun, dalam rangka untuk membangun Indonesia yang makin berkualitas, tempat yang peradabannya berkualitas. Sebab kita yakin tidak bisa sendirian, tidak bisa segelintir orang, tapi kita butuh semua bersama-sama bergandeng tangan. Oleh sebab itu kami juga membuka peluang, membuka kemungkinan-kemungkinan ya bersilaturahmi, berkolaborasi dengan banyak pihak agar apa yang kita cita-citakan bersama, Indonesia yang adil, sejahtera, makmur, itu bisa terwujud bersama. Nah, jadi mari silakan juga selain pertanyaan, pernyataan, dan juga potensi-potensi sumber daya yang mungkin bisa saling berbagi, share bersama-sama, lalu kita akan bergerak dan bersama-sama untuk Indonesia. Ya, semoga malam hari ini menjadi berkah dan manfaat buat kita semua. Amin. Amin. Ya, ada yang mau dihighlight lagi Pak mengenai materi kita malam hari ini? Ya, teman-teman semua, jadi ini adalah untuk kita semua, tentu saja untuk bangsa kita. Semoga apapun yang kita lakukan dalam segala bentuknya pasti merupakan sebuah kontribusi niat untuk memperkuat bangsa Indonesia, untuk membangun peradaban gitu ya. Membangun peradaban Indonesia menjadi peradaban yang keren gitu ya, yang berkualitas. Dan menurut saya kita sudah belajar beratus-ratus tahun di belakang kita sejarah yang membuktikan bahwa naik turunnya kemajuan bangsa kita dipengaruhi oleh peradaban yang kita ciptakan. Dan peradaban ini adalah untuk bersama, bukan milik individu, bukan milik kelompok, bukan milik golongan, tapi bagaimana kita semua bisa hidup tanpa diskriminasi, mendapatkan hak yang sama, punya kewajiban yang sama, punya kesadaran yang sama, menjadikan Indonesia menjadi tempat yang aman, yang berkualitas, yang berpelayanan maksimal, yang performanya efisien, efektif, dan memiliki manajemen risiko yang bagus sehingga sedia payung sebelum hujan, sehingga kita benar-benar berkualitas dalam berketuhanan, berkualitas dalam perkemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Karena saya yakin Mas, ketuhanan, perkemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ini sulit untuk kita akses Mas, kalau kita masih berada di peradaban yang belum berkualitas. Sehingga semoga kita bersama-sama membangun peradaban yang berkualitas, sehingga teman-teman kita semua bisa mengakses istilahnya madunya Pancasila gitu ya. Karena tadi itu Pancasila ini nggak bisa diakses oleh orang-orang yang belum
belum berorientasi pada membangun peradaban. Ya. Itu Saya Mas dari hanya saya. pengen nambahkan, bukan nambahkan sih, suatu yang teori atau apa, bukan. Saya hanya pengen, nggak tahu tiba-tiba malam hari ini hanya pengen, ini saya membayangkan kalau ada orang sakit gitu, lalu kita kasih semangat gitu ya. Ayo kamu bisa gitu, atau mungkin ada orang tua atau teman, sahabat, ayo kamu bisa gitu, yuk bisa yuk gitu ya. Jadi saya hanya pengen berkata gitu, yuk bisa Indonesia gitu ya, bangkit itu. Indonesia dulu sudah teruji, bisa aja. dulu sudah terbukti, ayo kita bisa gitu ya, yuk bisa gitu, bisa untuk bangkit, bisa untuk bersama-sama, bisa ya, bisa mewujudkan ini, punya semangat, punya gairah, punya cinta, bisa lebih baik. Ayo Sangat kita bisa. insya Allah. Iya. Makasih, sampai ketemu Sabtu Terima kasih Mas depan Alfred, di semoga jam sehat yang selalu. sama. Sampai ketemu Ya. minggu depan ya. Ya. Terima kasih teman-teman Sampai semua. ketemu. Ya.